C'est un souhait pour tout un arbitre international d'arriver au niveau de la Coupe du Monde. To basically go from one continent to Gila, ini benar-benar bisa gemparkan Asia. Pengakuan sangat jujur dan berani wasit VAR Sidi Aliyum di laga Timnas Indonesia U17 versus Zambia. Bongkar kecurangan wasit Adonis Carrasco sampai bikin ketua pengembangan pemain muda Arsene Wenger murka melihat ini. Benarkah begitu? Yes, mantap, langkah cerdas. Begini pernyataan cerdas pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto usai laga kontroversial tadi malam. Apakah langsung lapor ke FIFA soal kejadian janggal kemarin? Fans Garuda wajib tahu. Hahaha, dasar gak tahu malu. Inilah reaksi konyol dan gak masuk akal pelatih Zambia U17 yang jelas menang semalam dibantu wasit. Auto bikin malu satu negara ini. Penasaran? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. In every roar, we rise as one. Garuda is more than a team. It's a nation. Join the roar. Yuk, buat kamu semua yang ngaku fans Timnas Indonesia sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih guys. Dikutip langsung dari situs web Fiksi Garuda, dikabarkan bahwa hari ini dunia sepak bola tanah air dikejutkan oleh pengakuan mengejutkan dari wasit video assistant referee VAR Sidi Aliyum terkait laga Timnas Indonesia U17 yang digelar tadi malam di Stadion Aspire Academy, Qatar pada babak penyisihan Piala Dunia U17 2025 melawan Zambia. Pertandingan yang berakhir dengan kekalahan 1-3 bagi Indonesia itu kini menjadi sorotan global, bukan hanya karena skor, tetapi juga karena tudingan serius mengenai suap dan manipulasi pertandingan. Dalam pernyataan yang diterima media internasional, Aliyum mengungkapkan detail kontroversial seputar keputusan VAR yang memicu perdebatan sengit di menit ke-61 pertandingan. Saat itu, Indonesia tampak berada di atas angin setelah Evandra Florasta dilanggar di kotak penalti oleh bek Zambia. Seharusnya, wasit utama Adonis Carrasco memberikan penalti bagi Timnas Indonesia. Namun, Aliyum menyatakan bahwa keputusan itu dibatalkan setelah meninjau rekaman VAR. Kejadian itu berubah menjadi kontroversi besar ketika Evandra malah diganjar kartu kuning karena dianggap melakukan diving. Padahal itu jelas pelanggaran, ujar Aliyum dalam wawancara eksklusifnya. Saya sempat marahi wasit utama di ruang ganti, tapi anehnya dia malah tertawa ke arah saya. Dia bilang ini semua sudah diatur agar Timnas Indonesia U17 kalah. Bahkan, dia menjanjikan akan membelikan saya mobil mewah jika saya merahasiakan semuanya. Lebih mengejutkan lagi, Aliyum mengaku bahwa ia mengetahui adanya suap besar-besaran yang melibatkan mafia judi internasional dan Federasi Sepak Bola Zambia. Saya diberitahu telah menerima suap sebesar 300 miliar rupiah agar Zambia menang, dan memang rencananya berhasil. Semalam Zambia menang 3-1. Aliyum menegaskan ia merasa terjebak dalam dilema moral yang luar biasa. Ia bahkan sempat mematikan sistem VAR akibat kemarahannya. Saya sampai mematikan VAR saking marahnya. Tapi pada jeda babak pertama, wasit utama Adonis Carrasco mencekik leher saya dan memperingatkan jangan macam-macam. Ancaman terhadap keluarga dan kerabat saya serius. Saya sampai gemetaran dan tidak tahu harus melapor ke siapa. Dalam pengakuannya, Aliyum menyoroti bahwa beberapa keputusan lain selama pertandingan juga kontroversial. Gol pertama dan ketiga Zambia jelas offside, namun Adonis tetap ngeyel mengesahkannya.
Kalau penalti diberikan untuk Evandra, seharusnya Indonesia bisa menang 2-1. Pernyataan ini tentu saja mengguncang dunia sepak bola, terutama di Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, yang memimpin anak-anak asuhnya di pertandingan itu, tampak terkejut dan menahan emosinya saat mendengar kabar ini. Nova menyatakan bahwa timnya bermain dengan penuh semangat dan profesionalisme, dan para pemainnya sudah memberikan yang terbaik di lapangan. Ini sungguh di luar nalar. Anak-anak sudah berjuang mati-matian dan seharusnya kami bisa meraih hasil yang lebih baik, ujar Nova. Saya berharap pihak FIFA segera melakukan investigasi menyeluruh. Jika benar ada intervensi dan suap, maka harus ada konsekuensi yang tegas. Kontroversi VAR ini juga memicu reaksi keras dari PSSI dan publik Indonesia. Banyak netizen mengekspresikan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial, menyoroti ketidakadilan yang menimpa Timnas Indonesia U17. Tagar #SaveIndonesiaU17 dan #StopMatchFixing menjadi trending topik di Twitter Indonesia pada Kamis pagi. Selain itu, pengakuan Alium membuka diskusi besar tentang integritas sepak bola internasional, terutama di level junior. Skandal ini menyoroti bagaimana tekanan finansial dan ancaman terhadap individu bisa merusak sportivitas dan prinsip fair play dalam kompetisi global. Masyarakat dan pecinta sepak bola Indonesia kini berharap bahwa kebenaran akan terungkap dan pihak yang bersalah dapat bertanggung jawab. Alium sendiri mengaku telah siap bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang. Saya minta maaf ke rakyat dan supporter Timnas Indonesia atas kejadian ini. Saya berharap kebenaran akhirnya bisa menolong generasi muda Indonesia agar tidak dirugikan oleh kecurangan seperti ini, tuturnya. Sementara itu, di sisi lain, Arsene Wenger, Kepala Badan Pengembangan Bakat FIFA, memberikan pernyataan resmi terkait pengakuan mengejutkan wasit VAR Sidi Alium tentang dugaan suap dan manipulasi pertandingan yang menimpa Timnas Indonesia U17 saat melawan Zambia di Piala Dunia U17 2025. Dalam konferensi pers yang digelar pagi ini di markas FIFA, Wenger tampak serius dan prihatin. Saya sangat terkejut dan terganggu oleh laporan yang muncul dari pertandingan Indonesia-Zambia semalam, ujarnya. Jika apa yang dikatakan Alium benar, ini bukan hanya pelanggaran terhadap aturan pertandingan, tetapi juga pengkhianatan terhadap nilai-nilai dasar sepak bola, fair play, integritas, dan kesempatan yang adil bagi semua pemain muda. Wenger menekankan bahwa FIFA akan menindaklanjuti pengakuan Alium dengan investigasi penuh dan transparan. Sebagai badan yang bertanggung jawab mengembangkan bakat muda di seluruh dunia, kami tidak bisa menolerir adanya tekanan, intimidasi, atau suap yang mempengaruhi hasil pertandingan. Setiap anak yang bermain di level junior harus bisa percaya bahwa permainan mereka akan dinilai secara adil. Lebih jauh, Wenger menyoroti dampak psikologis dari insiden ini terhadap pemain muda. Anak-anak yang bermain di Piala Dunia U17 seharusnya fokus pada pengembangan diri dan bakat mereka, bukan trauma akibat manipulasi atau ketakutan terhadap kekuatan eksternal. Kasus ini menjadi peringatan serius bagi seluruh ekosistem sepak bola internasional. Wenger juga menyatakan bahwa FIFA akan bekerja sama dengan pihak berwenang, termasuk federasi nasional terkait, untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan manipulasi ini dapat diproses sesuai aturan. Tidak ada toleransi bagi oknum yang mencoba merusak integritas permainan, termasuk wasit, mafia judi, atau pihak manapun yang melakukan intervensi ilegal. Dalam konteks jangka panjang, Wenger menekankan perlunya reformasi sistem VAR dan mekanisme pengawasan wasit, terutama di kompetisi junior.
kami akan mengevaluasi prosedur VAR, memastikan adanya jalur pelaporan aman bagi wasit dan ofisial yang merasa terancam, serta meningkatkan pendidikan integritas bagi seluruh pemangku kepentingan di sepak bola global. Arsene Wenger menutup pernyataannya dengan pesan tegas bagi publik dan komunitas sepak bola. Sepak bola adalah olahraga yang membentuk karakter, semangat tim, dan kejujuran. Kita harus menjaga nilai-nilai itu dan setiap langkah yang kami ambil akan bertujuan untuk melindungi masa depan pemain muda di seluruh dunia. Reaksi Wenger ini memberikan sinyal kuat bahwa FIFA tidak akan menutup mata terhadap dugaan kecurangan dan manipulasi yang terungkap dalam laga Indonesia vs Zambia. Publik Indonesia, khususnya pecinta sepak bola, menunggu langkah konkret dari FIFA untuk memastikan keadilan dan perlindungan bagi pemain di masa depan. Dengan terbongkarnya pengakuan ini, laga Indonesia vs Zambia di Piala Dunia U17 2025 menjadi salah satu pertandingan yang akan dikenang bukan karena skor atau aksi pemain, tetapi juga skandal integritas yang mengguncangkan dunia sepak bola. Kedepannya, publik menuntut reformasi sistem VAR, pengawasan ketat terhadap wasit, dan upaya serius untuk memberantas mafia judi yang mencoba memanipulasi olahraga. Satu hal yang jelas, malam semalam di Stadion Aspire Academy bukan sekedar kekalahan 1-3 bagi timnas Indonesia U17, tetapi juga pengingat pahit tentang kerentanan olahraga terhadap tekanan finansial dan politik. Sementara rakyat Indonesia masih menelan kekecewaan, kini harapan tertumpu pada penyelidikan FIFA dan langkah tegas untuk memastikan pertandingan sepak bola di masa depan benar-benar adil dan bebas dari kecurangan. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Kedua skuad asuhan Dudu Patetucci mencetak 3 gol tambahan lewat Victor Hugo, Angelo, dan Gabriel Mek. Kemenangan ini membuat Brazil memimpin klasemen. Negara Eropa lain yaitu Jerman juga gagal meraih poin penuh di laga perdana melawan. Timnas Indonesia U17 menjadi perbincangan di Piala Dunia U17 2025. Garuda Asia muncul sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara yang masih punya jalan untuk lolos ke fase gugur. Catatannya jelas, sepanjang sejarah hanya 2 negara ASEAN yang pernah merasakan pentas Piala Dunia U17 Thailand dan Indonesia. Thailand pernah mencetak sejarah sebagai Raja Asia di era 90-an, namun di Piala Dunia mereka membleh, selalu kalah di 1997 dan 1999. Tak satu pun poin yang mereka ambil dari lapangan. Sementara itu Indonesia mulai mencoba menulis cerita baru. Pertama kali tampil di 2023 sebagai tuan rumah, Garuda Asia menutup fase grup dengan 2 poin. Membawa Ekuador dan Panama, debut yang dianggap lumayan untuk generasi yang baru terbentuk. Kini di 2025, Indonesia kembali hadir bukan hanya sebagai peserta, tapi sebagai pesaing. Modal pengalaman 2023 membuat tim ini lebih matang. Peluang untuk lolos ke fase gugur masih terbuka lebar, sesuatu yang belum pernah dicapai oleh tim ASEAN manapun. Garuda Asia mengusung misi jelas, jadi tim ASEAN pertama yang melaju ke babak knockout. Tekanan ada, harapan besar menyertai, dan semua mata ASEAN tertuju pada satu nama, Indonesia. Di saat negara-negara tetangga masih berpuas diri dengan keikutsertaan, Indonesia membidik sesuatu yang lebih tinggi. Inilah momen saat Garuda Asia berpeluang mengukir sejarah baru di Piala Dunia U17. Satu langkah lagi menuju pentas knockout dan satu kesempatan besar untuk membuktikan bahwa ASEAN pun bisa bersuara di dunia. Persis Solo harus menelan kekalahan menyakitkan saat bertandang ke markas Persebaya Surabaya pada pekan ke-11 BRI Super League 2025-2026. Dalam duel di Stadion Gelora Bung Tomo, Laskar Sang Bernyawa sempat unggul lebih dulu, namun akhirnya takluk dengan skor 1-2. Kekalahan ini memperpanjang puasa kemenangan Persis Solo menjadi 9 laga beruntun di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Pelatih Peter Deru menilai timnya sebenarnya mampu menciptakan banyak peluang dan tampil dominan di babak pertama.
Persis juga sempat mengontrol permainan, serta menghentikan sejumlah serangan balik yang diciptakan Persebaya Surabaya. Namun kecerobohan dalam penguasaan bola dan lemahnya struktur pertahanan membuat Persis mudah ditembus. Gol pertama Persebaya terjadi setelah pressing pemain Persis gagal. Sementara gol kedua datang dari sepakan keras Francisco Rivera yang tak mampu diantisipasi kiper Muhammad Riyandi. Kondisi ruang ganti Persis diliputi kekecewaan usai laga. Hasil ini menambah panjang periode buruk mereka yang belum berakhir sejak awal musim. Meski begitu, Peter Deru menegaskan bahwa seluruh pemain sudah bekerja keras dan menunjukkan tekad besar untuk meraih kemenangan. Persis kini masih tertahan di zona merah klasemen sementara BRI Super League 2025-2026. Laskar Sambernyawa menempati posisi ke-17 dengan koleksi 5 poin dari 10 pertandingan yang telah dijalani. Situasi ini membuat mereka masih berjuang untuk keluar dari papan bawah. Jelang laga kontra Selangor FC, para pemain Persib tampil dengan penuh optimisme. Pertandingan penting dalam lanjutan grup G Asia Champions League 2 akan digelar di Stadion MBPJ Kamis 7 November 2025 pukul 19 waktu setempat. Kemenangan di laga ini akan memastikan Maung Bandung lolos ke babak selanjutnya. Saat ini Persib masih kokoh di puncak klasemen dengan raihan 7 poin dari 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Jika mampu menang di kandang Selangor, Pangeran Biru akan jadi tim pertama di grup G yang pasti melaju ke fase knockout. Laga nanti dipastikan tidak mudah, karena Selangor FC juga akan berjuang untuk bertahan di kompetisi setelah mereka mengalami 3 kekalahan beruntun. Striker Persib Andrew Jung mengatakan bahwa kemenangan atas Bali United kemarin jadi modal berharga untuk tur ke Malaysia. Bagi pemain asal Prancis itu, menghadapi The Red Ants di kandang sendiri adalah tantangan yang menarik. Sadil Ramdhani juga tak sabar untuk kembali berlaga di Malaysia. Sebelumnya, Sadil sudah lama berkarir di sana saat membela Sabah FC. Sadil mengaku laga ini akan terasa seperti pulang sementara. Dukungan untuk Maung Bandung tak hanya datang dari tanah air. Tiket untuk supporter Persib di kandang Selangor sebanyak 800 kursi yang telah disediakan panitia sudah habis terjual. Lewat unggahan resmi Selangor FC, mereka mengonfirmasi bahwa alokasi untuk supporter tim tamu sudah ludes. Bobotoh dipastikan akan memberi energi tambahan untuk skuad asuhan Bojan Hodak saat bertempur di laga penentu nanti. 1 kemenangan lagi, dan Persib akan melengkapi petualangannya di fase grup dengan cerita terbaik. Dari Bandung ke Malaysia, semangat Maung tak pernah padam. Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau Popnas ke-17 tahun 2025 Jakarta secara resmi dibuka dan akan diselenggarakan selama 10 hari mulai dari tanggal 1 hingga 10 November nanti dengan mempertandingkan 23 cabur. Salah satu dari cabur tersebut terdapat pencak silat yang diikuti oleh 340 atlet dari 30 provinsi untuk 2013 untuk memperebutkan medali perunggu, perak hingga yang paling bergengsi medali emas. Cabang olahraga pencak silat ini sendiri dimulai pada tanggal 3 November hingga partai puncak pada tanggal 8 November nanti. Pertandingan di gelanggang olahraga Jakarta Pusat, adapun kategori yang dipertandingkan terdiri dari kategori tanding dan jurus. Menurut Technical Delegate Cabur Pencak Silat Popnas ke-17 tahun 2025 Jakarta, Tony Sepulo, bahwa seluruh atlet pencak silat yang dipertandingkan dalam ajang Popnas tahun ini merupakan hasil dari kualifikasi yang disebut Pra-Popnas dari berbagai daerah. Sehingga atlet-atlet yang terbaik dari provinsi dari seluruh Indonesia, sejumlah 30 provinsi, bertanding untuk menjadi yang terbaik di Gor Senen dalam rangka Popnas tahun ini. Ini memperebutkan beberapa kategori yang dipertandingkan dalam Popnas ini adalah kategori tanding dan kategori jurus. Kategori tanding ada beberapa kelas sesuai dengan berat badan, dan kategori jurus ada kategori tunggal, ada kategori ganda, dan ada kategori regu. Sehingga beberapa kategori nanti akan dihasilkan melalui babak penyisian, perempat final, semifinal, dan final. Insya Allah di tanggal 8 nanti akan digelar babak final, dan Popnas untuk cabur pencaksilat nanti selesai di tanggal 9.
Cabang pencaksilat Popnas ke-18 2025 menghadirkan 340 atlet dari 30 provinsi yang bersaing memperebutkan medali di gelanggang olahraga Jakarta Pusat. Hingga 8 November 2025, ajang ini menjadi panggung prestasi bagi pelajar olahraga nasional. Laporan Diki Renaldi, Jakarta, Garuda TV. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman-temanmu yang kamu kenal.